Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang harganya sudah turun 51%, PBV hanya 0,5 kali, dan membagi dividen 11%. Apakah saham ini berpotensi untuk menaikkan multi-bagger? Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas saham TBLA atau PT Tunas Baru Lampung. Teman-teman bisa baca di sini bahwa perusahaan ini bergerak dalam produksi minyak goreng sawit, minyak goreng kelapa, minyak kelapa mentah, dan lain sebagainya. Untuk detail pembahasan silahkan baca pada tampilan berikut ini. Sekarang kita masuk kepada komposisi pemegang saham. 40% saham dimiliki oleh masyarakat dan 30% dimiliki oleh PT Budi Delta. Ada 28% juga dimiliki oleh PT Sungai Budi. Di sini ada yang menarik karena komposisi pemegang saham terbesar adalah kepemilikan di masyarakat, di mana pemegang saham pengendalinya terbagi menjadi dua, sehingga secara proporsional masih yang terbesar ada di masyarakat. Hal ini tentu teman-teman harus pertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Selain itu, dari komposisi top manajemen, baik direksi dan komisaris, masing-masing ada yang punya kepemilikan saham perusahaan yang mereka pimpin, meskipun dengan nominal yang tidak signifikan. Sekarang kita masuk kepada probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa lihat bahwa saham TBLA ini cenderung naik di bulan Oktober dengan probabilitas 78%. Sebaliknya, pada beberapa bulan seperti bulan Februari, bulan Juni, dan bulan November, saham ini cenderung mengalami penurunan dengan probabilitas kenaikan yang hanya 33% saja. Dan saat video ini dibuat, di tahun 2023 saham ini belum bergerak kemana-mana. Sekarang kita bahas laporan keuangannya. Berdasarkan data Q3 2022, perusahaan punya jumlah aset sebanyak 21,8 triliun yang naik tipis dibandingkan tahun sebelumnya, di mana mayoritas aset berasal dari aset tetap sebanyak 6,7 triliun rupiah. Selain itu, ada juga persediaan sebanyak 3,4 triliun yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Kemudian kita lihat saldo kasnya. Kas perusahaan hanya berjumlah 512 miliar di tahun 2022 ini. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Kemudian kita bahas dari sisi liabilitas. Perusahaan punya liabilitas sebanyak 15 triliun, yang artinya total kasnya sangat kecil jika dibandingkan dengan komponen ini. Perusahaan butuh sumber pendanaan yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Kita lihat lagi, mayoritas hutang perusahaan berasal dari hutang bank jangka panjang, yang tentu saja hal ini akan berdampak pada semakin besarnya beban bunga yang harus mereka bayar. Untuk komposisinya, jumlah liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun jauh lebih besar dibandingkan jangka panjangnya, dan hal itu harus menjadi pertimbangan teman-teman. Selanjutnya dari sisi ekuitas, perusahaan punya ekuitas 6,76 triliun yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, di mana mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Berikutnya dari aspek laba rugi, teman-teman bisa lihat bahwa pendapatan usaha mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya, tapi beban pokok penjualannya juga mengalami peningkatan. Nah, karena kenaikan pendapatan yang lebih besar dari kenaikan beban pokok, menyebabkan laba kotor perusahaan masih bisa meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sekarang kita lihat dampaknya terhadap laba periode berjalan. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa laba bersih perusahaan mengalami peningkatan meskipun hanya kecil di tahun 2022 ini. Dari 525 naik menjadi 535 miliar di tahun 2022. Berikutnya kita lihat historical EPS-nya. EPS perusahaan bisa dikatakan cukup konsisten, meskipun di tahun 2022 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan tahun 2021. Tapi dalam jangka panjang, setidaknya 4 tahun terakhir, TBLA mampu menghasilkan pertumbuhan laba yang cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya. Kita bahas untuk komponen dividen. Saham ini terlihat konsisten membagi dividen setiap tahun, di mana pada tahun 2022 membagi 2 kali dividen, yaitu di bulan 7 dan bulan 12. Nah, untuk dividen yieldnya, teman-teman harus menjumlahkan 2 dividen yang dibagi di tahun 2022, kemudian membaginya dengan harga saham.
akan didapatkan yield yang lebih besar dari 7,1%. Itu berkisar di angka 11%. Untuk valuasinya per 5 kali dengan PBV 0,5 kali, yang berarti dengan modal 1.200, saham ini dijual lebih murah dengan angka 695. Rasio NPM 4% dengan ROE 10%, angka yang bisa dikatakan tidak terlalu menarik untuk rasio profitabilitas. Selain itu, DER-nya juga sudah tinggi di angka 223%. Kemudian bagaimana dengan harga sahamnya? Dalam 5 tahun terakhir masih turun 51%, sempat di angka 1.400, tapi sempat juga di angka 394, dan saat video ini dibuat berada di angka 695 rupiah. Kita masuk kepada historical PBV. Teman-teman bisa lihat bahwa saham ini punya rata-rata PBV 3 tahun terakhir di angka 0,69 kali, yang berarti harga pada saat video ini dibuat diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Dulunya sempat berada di PBV di atas 0,9 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV 0,47 kali. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan, apakah saham ini menarik di harga 695? Menurut saya belum, di mana teman-teman bisa menunggu sedikit lebih di bawah lagi dengan angka 680 apabila tertarik membeli saham ini. Tapi seperti biasa, ini hanya asumsi, bisa benar, bisa juga salah. Semua keputusan dan kerugian menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri. Oke, sebagai informasi, apabila teman-teman tertarik mempelajari analisa laporan keuangan dengan lebih detail, mulai dari setiap poin di komponen aset yaitu kas, hingga ke analisa arus kas, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu. Untuk detail pembahasan, silahkan baca pada tampilan berikut ini. Tersedia juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan yang semoga bisa membantu teman-teman dalam melakukan analisa. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat WA saja ke nomor yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.